Kita lanjutkan lagi. Ini gambarnya orang nyanyi. Kita sebagai manusia tahu bahwa ada yang nyanyi gitu ya, walaupun bahasanya apa gitu ya, hanya ada yang nyanyi, ada nada. Tapi kalau yang lain gitu ya, atau ini makhluk hidup lainnya seperti binatang gitu, hewan itu kan kadang kan tidak tahu gitu ya, itu ngapain. Kalau kita juga kan kadang ini orang ngapain sih ya nggak bicara sendiri dengan hewan itu kan biasanya. Nah, kadang kan hewan juga tidak paham ya, tapi kalau kita bisa melihat itu ada orang yang karena sudah lama interaksi dengan hewan, dia kadang kan bicara tapi dengan bahasa yang bisa dipahami dengan hewan tersebut. Tapi kalau secara umumnya gitu kan ada yang tidak paham. Kadang juga kalau kita berkomunikasi gitu ya dengan antar manusia tapi tidak dipahami karena memang ada suatu hal kendala, tidak hanya bahasa saja, mungkin tadi ya ada keterbatasan ya dalam komunikasi, yaitu bahwa kita tidak ada yang tidak mempunyai disabilitas tadi ya. Kalau kita tidak memahami, tidak bisa bahasa isyarat ya sama-sama tidak paham, jadinya tujuan atau maksud. Jadi ada interaksi, ada ya proses ya untuk menyampaikan pesan tadi, komunikasi tadi, terus ada pengertian dalam komunikasi. Itu suatu hal yang penting ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, komunikasi ini merupakan suatu proses pemindahan, ya tadi pemindahan, kayak tadi saya ini membaca, gitu ya, kayak Anda membaca tulisan, itu sebetulnya bentuk komunikasi secara tulisan, terus ada proses, yaitu proses membaca, terus Anda memahami. Ya kadang kan ada gini, ya mohon maaf, bukannya kita gini ya, oh nilainya bagus gitu ya, terus berarti dia pintar, oh nilainya kurang berarti dia kurang pintar, tidak. Sepertinya itu yang prosesnya itu yang berbeda-beda antar individu ya, tidak hanya masyarakat saja tapi individu kita lah gitu ya. Saat ini mungkin saya kalau pas masih muda gitu ya, baca sekilas bisa gitu ya. Tapi kalau ini sudah usia, nah usia itu juga mempengaruhi juga ya dalam komunikasi lisan atau dalam komunikasi kayak lisan. Ini kalau kita bicara kepada orang tua gitu kan, orang tua umpama lansia itu berbeda kalau kita bicara ke teman-teman kita gitu ya. Kadang ini loh diajak bicara aja lama ya, karena ini proses perpindahan dari yang disampaikan tadi, baik tulisan maupun verbal, kepada proses untuk memori kita di dalam tubuh kita kan ada semacam kayak memori yang nanti akan menerjemahkan bahwa yang disampaikan itu apa ya, membaca itu umpama komunikasi, kan tulisan itu apa sih tulisan gitu ya. Nah makanya kalau orang yang tidak bisa membaca kan ini apa ya, kan tidak paham gitu ya. Kalau kita bisa membaca, oh itu komunikasi, itu artinya gitu ya. Nah itu ada proses untuk transfer ya, pemahaman makna. Jadi kalau itu, jadi kalau kita bicara gini, saya bicara ini ya secara lisan itu kan juga Anda dengarkan dulu. Kadang kan kalau saya itu seringnya bicara cepat gitu ya. Nah, itu kan kadang ada orang tuh bicaranya jangan cepat-cepat. Nah, itu karena ada proses itu ya, proses perpindahan dari pesan yang saya sampaikan dengan suara. Nah, terus terdengar gitu ya. Kalau suara itu cepat, kecepatannya cepat gitu ya. Perpindahan suara dari saya ke Anda itu cepat, tapi proses pengertiannya, maknanya ya mungkin agak lama gitu kan. Nah, ada juga pengertian yang lain, walaupun ada beberapa pengertian, ini ada satu hal yang sama sebetulnya, yaitu adanya proses atau perpindahan dari suatu makna atau pesan yang nanti akan ditanggapi atau yang disampaikan. Nah, komunikasi merupakan suatu proses pertukaran informasi, kepercayaan, dan perasaan antara manusia. Ya, ini komunikasi manusia. Kalau dengan hewan ya beda lagi ya komunikasinya. Kalau ini dengan manusia. Jadi ada yang secara oral, lisan seperti ini, verbal, ada yang non verbal ya, seperti bahasa isyarat gitu ya, ada tulisan. Nah, jadi tulisan itu bentuk komunikasi juga. Kayak Anda WA ya, chatting WA itu sebetulnya kan komunikasi, kita komunikasi melalui tulisan. Nah, kalau secara oral ya langsung dengan suara ini ya.
Terus non-verbal isyarat tadi ya. Kadang kan kalau kita pas belajar ini ya kita bisa bahasa Inggris bisa gitu ya. Tapi pas ketemu orangnya langsung dia itu kadang kan blank gitu ya. Ini ngomong apa cuma good morning sir, good morning madam, yes no aja ya kayak mama ada itu ya, contohnya lawak itu kan yes no gitu ya diajak bicara bahasa Inggris apa terusnya punya yes no atau dulu itu ada no smoking gitu ya no smoking. Tapi kalau biar paham gitu ya, kan kalau seperti itu kan tidak nyambung gitu ya, kayak bahasa juga yang bulenya, istilahnya orang bulenya itu juga tidak paham, kita juga tidak paham, makanya kita pakai bahasa isyarat. Kalau bahasa isyarat gerakan tubuh kan sama-sama sama gitu ya, orang makan kan tentu menggunakan itu ya gerakan untuk makan. Makan kan melalui mulut kan beda-beda. Maksudnya walaupun beda-beda negara kan juga sama ya kalau makan menggunakan mulut. Terus nanti apa gerakannya ya bisa dipahami semua negara gitu ya. Itu non verbal ya termasuk eh, saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas yang tidak bisa berkomunikasi langsung gitu kan itu juga menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu kalau sudah menguasai itu cepat gitu ya seperti kita bicara biasa. Nah, ini yang dimaksudkan proses komunikasi. Jadi ada source sumbernya seperti saya gitu ya. Saya ngomong nih, saya menjelaskan nih itu sumbernya. Nah, saya itu juga nanti akan menyampaikan pesan, ada pesan yang disampaikan. Jadi walaupun Anda ngobrol ya dengan teman Anda, sebetulnya kan Anda punya pesan gitu ya. Pesannya itu apa? Supaya teman saya mendengar gitu ya. Nggak mungkin nanti Anda ngobrol, teman Anda ngobrol, ya sama-sama ngobrol gitu kan seringkali. Oh iya. Tapi kan ada satu hal yang istilahnya nyambung dalam percakapan itu kan. Nggak mungkin nanti saya ngobrol komunikasi, Anda ngobrol lain, nanti saut-sautan nggak jelas gitu ya kayak tadi kayak gambar tadi ya burung itu melihat orang nyanyi itu nyanyi apa gitu kan nggak paham gitu ya apalagi kalau nanti saut-sautan tidak jelas. Nah ini ada yang semacam message atau pesan gitu ya. Walaupun saya ngobrol contohnya, ya mari saya lihat film ini ya. Oh ya, walaupun kita tahu tidak tahu itu kan kita kan juga ada proses menanggapi, proses untuk eh, berpikir untuk menerima dari yang kita sampaikan, kita obrolkan tadi. Kemudian ada channel, kalau channel ini kayak ini ya, sesuatu orangnya, kayak sumbernya, message itu kalau dulu ada amplopnya gitu ya, amplopnya kalau secara lisan gimana? Saya bicara, terus ada yang saya omongkan, ini apa yang saya omongkan, saya bicarakan. Kemudian ada channelnya apa? Kalau teknologi ini channelnya saya menggunakan video gitu ya, menggunakan link YouTube. Tapi kalau suara biasa secara langsung interaksinya ada channelnya enggak? Nah, channelnya ini kan seperti telepon gitu ya. Nah, kalau interaksi biasa, ngomong biasa itu sebenarnya ada channelnya yaitu apa? Udara. Nah, udara ini kan yang mengantarkan suara kita supaya nanti sampai ke orang lain gitu ya, yang mendengarkan kita. Lah, mendengarkan itu receivernya, yaitu apa? Mendengarkan dengan telinga gitu ya. Nah, ini yang proses komunikasi. Jadi ada sumber yang menyampaikan pesan, tadi kan ada interaksi ya antara source sumbernya dan receiver penerimanya. Nah, itu apa yang dilakukan oleh sumbernya itu memberikan pesan. Kita kirim surat itu kan berikan pesan. Kemudian channelnya apa? Channelnya tadi kalau lisan ya udara. Tapi kalau teknologi ini channelnya menggunakan video yang nanti saya uploadkan di link YouTube itu ya itu model SMCR model itu ya model saja source ada media ada channel ada receiver. Nah kemudian untuk apa yang dimaksudkan source itu ya source itu sumbernya yang kita sebut sebagai komunikator ya orang yang bicara gitu ya bicara itu namanya komunikator ya. Kemudian komunikator ini tidak hanya sebagai ini saja gitu ya menyampaikan dalam bentuk pesan itu dengan suara atau ini ya dengan percakapan tapi ada juga gambar gitu ya terus ada juga video gitu kan seperti saya menyampaikan video ada juga nanti surat dan macam-macam kemudian receiver penerima atau Anda